Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Balik lagi sama kita di podcast Ngobrol handal. Ngobrol Kesehatan dan Digital. Digital. Oke, kali ini saya ditemani dengan rekan saya. Silakan. Reza, untuk ngobrol handal kali ini kita akan membahas Hmm. sebuah tema yang lagi hype banget, bahkan sampai presiden itu turun tangan nih untuk masalah ini, gitu Oh, ya. Berarti wow. hype banget dong, yaitu apa? Yaitu telemedicine. Oke, telemedicine. Nah, kita akan bahas nih tentang telemedicine supaya Oke. masyarakat nih juga tahu, oh telemedicine itu aman nggak sih, gitu ya. Oke. Sah nggak sih, gitu kan? Dan sampai presidennya sampai turun tangan gitu sampai mengeluarkan apa peraturan gitu kan terkait telemedicine. Luar biasa Sampai banget loh ini. iya. Oke. Nah, Pokoknya narasumber kita hari ini tuh cantik, smart, dan yang pasti dia salah satu yang berkecimpung langsung di dunia pertelemedicinan ini gitu. betul Ya, banget. betul banget. Dan ini dari salah satu startup ya nggak sih, startup yang lagi gitu Betul, kan, naik betul, betul, banget, yang betul. kemarin baru disahkan, dilaunchingkan sama salah satu pasangan artis muda terkenal. Oh iya benar. Iya iya. Oke, mungkin langsung kita sambut dengan Mbak Siska dari Good Doctor Indonesia. Yeay, Mbak Siska. Halo, halo Mas Reza Daud ya dan Mbak Vivi Raisa. Kabar Oke, baik. Gimana nih Oke. hari ini? luar biasa ya, selalu luar biasa pokoknya kalau sama Medika. Bener nggak? Benar benar benar. Oh iya, ini spesial nih Vin sebenarnya kalau podcast Oke. yang sebelum-sebelumnya kita kan Hmm, lewat kita ketemu fisik gitu ya. ketemu fisik ya. Ya betul nih karena adanya peningkatan kasus corona gitu ya. Ini kita sekarang pertama kali untuk nge-launching podcast kita dengan cara online dan tamu pertama kita Fir. gitu ya. Itu adalah rajanya digital. Jadi pas banget menurut menurut saya ini pas banget ini. Pas Kita banget, banget, banget. ngejalanin online dan tamu pertama kita tuh rajanya digital yaitu Good Doctor. Good Doctor. Selamat datang Good Doctor nih, mantap. Mantap. Thank you, thank you, thank you so much semuanya. Thank you so much banget udah ngundang Good Dokter ke sini ya, Mbak Vini sama Mas Reza. Sip. Jadi Siap. gini nih Mbak, kita kan mau bahas mengenai telemedicine gitu kan. Nah kan terjadi peningkatan konon katanya gitu kan, transaksi telemedicine selama masa pandemi ini khususnya gitu kan. Nah yang memberikan dampak bahwa ternyata bermunculan nih startup baru telemedicine gitu kan. Dan salah satunya adalah Good Doctor Indonesia gitu. Nah kita pengen tahu nih gitu sebenarnya konsep telemedicine ini gitu, apakah betul telemedicine ini tuh salah satu solusi yang memudahkan akses pada fasilitas kesehatan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita lihat nih nggak cuma Jakarta, nggak cuma Pulau Jawa kan negara ini tuh, tapi ada terdiri dari ribuan pulau-pulau gitu kan yang sambung menyambung menjadi satu gitu kan. Nah, ini kan akses kesehatan pun jangan akses kesehatan gitu kan, akses digital pun tidak semua bisa diakses gitu kan, belum semua gitu. Nah, kita pengen tahu apakah betul nih telemedicine ini salah satu yang memang mempermudah kepada akses kesehatan. Boleh ya, ntar kita kasih tahu gitu kan bocoran-bocorannya seperti apa, dan mungkin kalau memang ada sesuatu yang sifatnya edukatif atau mungkin suatu fenomena boleh disampaikan gitu. Tapi sebelum Siap, jauh-jauh siap. banget ke sana, aku pengen tanya nih, konsep telemedicine tuh apa sih dan seperti apa gitu? Oke, thank you so much Mbak Vini. Itu pertanyaan pembuka yang oke banget karena memang sebelum kan katanya aku tak sayang ya, jadi mudah-mudahan gue kenalin biar nanti disayang ya. Hmm, Jadi
telemedicine sendiri ini tuh sebenarnya udah direcognize bahkan atau dikenali oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia ya, sebagai definisinya tuh di WHO adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan perawatan kesehatan terutama dalam pengaturan di mana akses layanan medis tidak mencukupi. Nah, jadi bottom line-nya tuh ada di penggunaan teknologi informasi, ya kan? Dan akses ke layanan medis tidak mencukupi. Dua hal itu ya, gitu. Sebenarnya telemedicine ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau ditanya konsepnya kayak gimana, coba kita inget-inget deh. Selama hidup kita ini, ya kan, yang masih baru 17 tahun ini, ya kan, kita semua bareng-bareng, bertiga baru 17 tahun. Nice. Pernah nggak sih kita punya kenalan dokter, ya kan? Atau tenaga kesehatan apapun lah, gitu ya. Terus kita lagi butuh saran medis nih, gitu misalnya habis kena panci kena air panas gitu kan, atau anak kita demam tiba-tiba misalnya, ya kan. Pernah nggak kita dalam hal urgency itu karena kita lagi panik banget, akhirnya kita menghubungi teman atau kenalan medis kita itu gitu, aku habis kena air panas gitu, ini bagusnya diapain ya gitu. Untuk hal pertama dulu yang harus aku lakukan, aku berkonsultasi dulu sama kenalan medis aku itu. Jadi ini bukan hal yang baru, ini hal yang sudah ada dari zaman kita dulu gitu kan. Cuma memang saat ini di industri 4.0, apalagi sudah direcognize juga sama lembaga kesehatan dunia gitu kan, Badan Kesehatan Dunia, telemedicine memang sekarang ada platformnya. Jadi nggak cuma main asal aku kenal sama dokter doang, atau aku kenal sama tenaga kesehatan, terus aku cuma bisa konsul sama dia, tapi sekarang ada penyelenggaranya nih, ada platformnya bermacam-macam di luar sana, yang memungkinkan ribuan dokter ketemu sama jutaan pasien. Kalau dulu kan, kalau kemarin yang tadi kan, paling cuman ketemunya ya sama kita-kita lagi, ntar lama-lama kita di-blok ya, teman kita mana gitu. Aduh dia lagi, udah dah gitu kan. Lo lagi kan. Aduh masalah nih di blog lagi. Betul. Konsepnya sederhana banget dan bukan konsep yang baru, udah pernah ada sebelumnya, cuman dikasih kemudahan yang lebih lagi aja gitu. Dikasih kemudahan dan udah lebih sah ya Pak ya. Betul. Ya sih, udah lebih sah gitu. Udah lebih sah ya sekarang. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu telemedicine itu memang baru diatur pada saat COVID ya, benar ya? Sebenarnya itu pertanyaan yang cukup tricky karena kita sebagai mitranya dari Kemenkes juga gitu kan, serta IDI gitu kan, itu sudah sejak lama kita mengetahui kebutuhan dari bersama-sama dengan berbagai lembaga pemerintahan, pastinya kita sudah mengetahui seberapa pentingnya telekonsultasi atau telemedicine ini sebenarnya, apalagi di negara kepulauan kayak kita, yang dimana rasio dokter dengan jumlah pasiennya pun itu juga sangat jomplang banget lah ya gitu ya. Ada berapa banyak sih betul, ada ketimpangan, ada berapa banyak sih teman-teman kita di luar sana gitu kan ya, di daerah-daerah terpencil yang bahkan nggak punya akses ke dokter gitu. Mereka punya akses ke Lambe Turah, ya kan? Mereka punya akses ke Lambe Turah, nggak bisa konsultasi dokter gitu. Jadi karena dokter itu kayak ngomongin gue gitu. Makanya tapi dengan adanya, benar kata Mas Reza, bahwa dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, memang benar kemudian muncul surat edaran nomor, aku lupa berapa kepanjangannya, pokoknya kalau nggak salah Menkes 303/2020 kalau nggak salah, itu yang memang menyatakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara sah dan meyakinkan. Itu dalam surat edaran itu disebutkan nih, apa sih kewenangan dokter, kemudian hasil pelayanan telemedicine-nya tuh dicatatkannya seperti apa sih gitu. Itu memang benar. Kenapa? Karena memang aku yakin banget pandemi ini memaksa kita semua dari yang konvensional semuanya harus pindah ke digital. Jadi memang sudah mulai perlu diadakan berbagai regulasi lah ya tentunya oleh pemerintah juga gitu terkait hal ini. Betul, untuk lebih secure tuh berarti kan harus diatur ya, harus ada lembaga yang mengawasi juga, yang mengatur sampai dengan di mana wewenangnya. Jadi karena kan kalau misalnya kita berbicara mengenai pasien kan ada rekam medis ya, yang sifatnya
pribadi dan rahasia gitu. Nah, itu kalau sampai mungkin bocor atau sampai dijual di forum-forum online kan kayaknya itu lo kebayang kan Iya. riwayat Betul, kesehatan dijual di online gitu kan, tuh kayak ketahuan kan sakit Iya. apa gitu. Tahu-tahu dia dapat notifikasi dijual ginjal gitu kan. Enggak. Bisa. Oke. Tapi emang regulasi telemedicine sampai saat ini sih masih sedang dikaji lebih dalam lagi oleh Kementerian Kesehatan ya. Pastinya Yap. untuk memastikan bahwa ada jaminan hukum yang lebih jelas buat pelakunya. Pelakunya ini seperti platform-platform seperti Good Doctor, kemudian dokter-dokter yang tergabung di dalam platformnya juga gitu kan. Dan si penerima layanannya, yaitu kayak kita ini nih yang pakai pasiennya gitu kan. Itu juga masih terus di deep dive gitu. Nah, kita berharap semoga semakin jelas, semakin clear. Tapi sebelum itu semua final dan lain-lain, setidak-tidaknya sudah ada regulasi yang keluar di tahun 2020 dan kita sendiri nih Good Doctor juga bermitra bareng sama Kemenkes dan ID gitu secara baik. Jadi kita mengikuti lah tata cara yang sesuai. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Mbak Sis. Ngomongin pelaku tadi ya. Tadi kan disebut Good Doctor dan platform-platform lain itu sebagai pelaku gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dulu nih yang kita tahu orang yang dokter yang memberikan resep atau memberikan konsultasi gitu ya, itu kan di bawah naungan entah dokter, entah klinik, entah rumah sakit atau mungkin praktek dokter umum gitu ya. Artinya dia tuh terdaftar sebagai vaskes lah gitu. Nah, kita mau nanya nih, platform atau pelaku para telemedicine di Indonesia ini sebenarnya itu berbadan apa sih, Mbak Sis? Oke. Aku nggak bisa memukul rata ya, karena dari kita ambil contoh Good Doctor aja deh, Good Doctor gitu. Dari satu platform ke platform mungkin ada lisensi-lisensi yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi kalau Good Doctor sendiri sebagai penyedia layanan konsultasi dengan dokter, kita udah ada izin operasional sebagai penyedia platformnya, gitu. Sebagai platform teknologi informasi yang menyediakan pelayanan kesehatan lewat tadi yang seperti WHO sampaikan, penggunaan teknologi dan informasi gitu. Itu sih lisensi yang paling spesifik gitu kan. Plus juga ya kita bergerak sesuai dengan arahan Kemenkes dan ID yang tadi sempat aku sampaikan juga. Dan semua regulasi yang udah ada keluar sekarang, itulah yang menjadi acuan kita. Termasuk yang tadi aku bilang tuh, yang barusan Google, HK 02.01-Menkes-303-2020, itu yang jadi acuan kita, berserta dengan lisensi-lisensi kita yang tadi aku sebutkan. Gitu. Oke, berarti sebenarnya juga sudah diatur gitu. Nah, kita mau nanya juga tentang dokternya nih. Karena ini bukan rumah sakit atau bukan klinik yang dokter tuh ngantor gitu kan ya. Iya. Dokternya ini statusnya gimana nih, Mbak Siska? Freelance. Freelance gitu kan? Tahu, aduh nggak nyari dokter aja deh, nyari kayak gitu. Atau dokter ini adalah dedicated for Good Doctor. Nah, gitu. Nah,